Ada batagor, ada ketoprak, dibeli Andre Taulani. Izin saya lapor Pak, ini ada lobster, mati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk semua sahabat yang telah berkunjung di channel Sahabat R2, Zona Budidaya Lobster. Kali ini kita akan bahas penyebab dan solusi terkait kematian pada lobster air tawar. Sahabat R2, konsekuensi dalam budidaya tentunya kita akan dihadapkan dengan kendala alamiah berupa kematian hewan peliharaan maupun tanaman budidaya kita. Sebagai pembudidaya, kita tidak memiliki kemampuan untuk menolak kematian tersebut. Begitupun dalam budidaya lobster air tawar. Namun kita masih boleh untuk ikhtiar, berusaha untuk mengurangi angka kematiannya. Berikut di antara upaya yang bisa kita lakukan untuk menekan angka kematian pada budidaya lobster air tawar. Namun sebelumnya sahabat, mari sahabat dibantu dulu ya untuk subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa lebih berkembang menebar manfaat untuk sahabat semua. Baik sahabat R2, khusus untuk lobster air tawar, faktor dominan dari kematiannya justru bukan disebabkan penyakit. Walaupun nyatanya tetap saja ada penyakit-penyakit yang umum ya menyerang lobster. Tapi penyakit-penyakit tersebut jarang sekali menyebabkan kematian pada lobster. Lantas apa yang menjadi penyebab utama kematian pada lobster? Berdasarkan persentasenya, 70% lobster mati karena faktor stres. 10%-nya saat adaptasi usia burayak dan 10% saat molting atau ganti kulit. Serta terakhir 10% lagi saat mengerami telurnya. Lalu kenapa lobster bisa stres? Apakah masih teringat mantan? Atau teringat kisah kasih di sekolah? Enggak lah ya. Baik sahabat, hal yang menjadi pemicu lobster stres antara lain: 1. Stres karena perjalanan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan menempuh jarak jauh. 2. Stres karena pergantian tempat hidup, adaptasi air dan wadah atau kolam baru bagi lobsternya. Dan yang ketiga, stres karena pergantian suhu air yang berubah mendadak, semisal diterpa hujan dan lain-lain. Kemudian yang keempat, stres karena hasrat kawin terganggu. Serta yang kelima, stres karena gangguan manusia. Sementara jika kita merujuk pada situasional atau keadaan, maka lobster yang sering stres biasanya adalah: pertama, saat lobster mau molting atau ganti kulit ya sahabat ya. Kedua, saat lobster sedang mengerami telurnya. Dan yang ketiga, saat lobster sedang PDKT atau sedang pendekatan ya, mau kawin dengan pasangannya. Nah sahabat, kalau seandainya lobster-lobster yang kita budidayakan sering mati karena molting, karena mau kawin terganggu, atau segala macamnya, tentu kita harus ada solusi ya, menekan angka kematiannya. Bagaimana solusinya sahabat? Nah berikut solusinya untuk Anda. Seperti yang pernah saya ungkapkan di beberapa video sebelumnya, sahabat harus bisa menciptakan kenyamanan bagi lobsternya. Setidaknya memperhatikan 3 hal utama ini. Pertama, faktor airnya. Perhatikan kondisi suhu dalam air, suhu di kolamnya ya atau wadahnya, dan pH air. Kedua, faktor makanan atau pakan lobster. Perhatikan pakan yang diberikan, kemudian jadwal pemberian pakan atau makanannya, jumlah takaran makanannya, dan awasi sisa makanan yang ada di kolam lobsternya. Serta yang ketiga, faktor lingkungannya. Perhatikan instrumen lingkungannya seperti ukuran kolam, apakah ukuran kolam atau wadah yang sahabat gunakan tidak terlalu padat untuk lobster. Jumlah shelter apakah cukup perbandingannya dengan jumlah lobster yang ada. Lalu jika ada tanaman air, apakah terlalu banyak dan apakah sudah mengganggu. Itu perlu diperhatikan ya sahabat. Serta juga kualitas aerator. Ini bagi yang menggunakan aerator. Karena ini sahabat,
aerator ini berkaitan juga dengan oksigen yang terlarut dalam air. Berikut sahabat, yang tak kalah pentingnya adalah kurangi interaksi kontak langsung. Karena penyebab kematian pada lobster adalah faktor X inilah, yakni gangguan manusia. Jadi faktor X ini bahkan tanpa disadari justru selalu jadi pemicu lobster-lobster itu pada stres. Mungkin sahabat pernah melihat langsung ya, ketika sahabat menghampiri kolam ataupun wadah tempat lobsternya, secara tiba-tiba lobsternya kaget dan mundur mendadak secara cepat. Kadang tak sadar menyenggol teman-temannya atau menabrak shelter-shelter yang ada. Nah, itulah bagian dari faktor X. Intinya jangan hampiri secara mendadak kolam lobsternya atau keseringan kontak langsung dengan menyentuh lobsternya. Itu akan menyebabkan suasana di kolam sahabat itu, kolam lobsternya bisa pada stres ya, lobster-lobster yang ada di kolam. Bahkan sahabat, untuk lobster yang bertelur, sahabat harus mengurangi intensitas untuk menyentuh langsung. Karena apa sahabat? Karena kalau sudah stres, lobster yang bertelur akan mengibas-ngibaskan telurnya dan akhirnya semua telur pada rontok. Oke sahabat, semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Jadi mulai hari ini tidak ada lagi yang pusing atau stres dalam menekuni budidaya lobster air tawar. Sampai di sini dulu tips kali ini. Jangan lupa like dan share pada teman-teman lainnya agar banyak yang tahu apa-apa yang telah sahabat tahu. Terakhir, salam hangat genggam erat untuk semua sahabat. Mari menebar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.